Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tugas kami yaitu berkaitan tentang teori pembelajaran, memori, serta komunikasi manusia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu Aulia Octavia, Nilna Salsabila Syarif, dan Anissa Aprilia. Selanjutnya, untuk materi teori pembelajaran akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Aulia Octavia. Yang pertama ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha yang mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual. Menurut beberapa para ahli, yang pertama ada Umar Hamali. Menurut Umar Hamali, suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut Slavin. Menurut Slavin, sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. Yang ketiga, ada Corey, suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset dari pendidikan. Yang selanjutnya itu adalah teori pembelajaran. Teori pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada teori klasik dan teori belajar proses. Yang pertama, teori klasik. Menurut behavioristik, belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Pengkondisian klasik ditemukan oleh seorang sosiologi asal Rusia, yaitu Pavlov. Ia melakukan penelitian pada seekor anjing yang diberi bubur untuk penelitian penglihatan dan suara. Yang kedua ada teori belajar proses. Teori belajar proses dibagi menjadi dua, yaitu ada teori Skinner dan teori Gagne. Teori yang pertama yaitu teori Skinner. Teori Skinner itu konsekuensi perilaku menyebabkan perubahan probabilitas perilaku. Yang kedua itu ada teori Gagne. Belajar untuk mengembangkan proses yang logis sehingga behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif. Selanjutnya itu ada fungsi otak dalam pembelajaran. Otak manusia memiliki komposisi yang kompleks. Proses pembelajaran peranan otak sangat penting sebagai menampung informasi dari hal yang harus dipelajari atau yang baru saja dipelajari. Seorang ahli saraf bernama Paul MacLean membagi otak menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ada otak berpikir atau neokorteks. Bagian otak terdiri dari 80%. Neokorteks merupakan proses tingkat tinggi seperti penalaran, pemikiran kreatif, integrasi informasi sensorik yang membedakan dengan hewan. Selain itu, neokorteks juga berperan untuk mengatur pesan yang diperoleh panca indera. Yang kedua itu ada sistem limbik atau mamalia. Bagian otak ini lebih mengarah pada aktivitas perasaan, emosi, memori, dan kekebalan. Adapun fungsinya untuk mengendalikan bioritme tubuh sebagai perasaan haus dan lapar, tekanan darah, menangkap informasi dari panca indera, dan mengendalikan emosi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nilna Salsabila atau reptilia. Bagian otak ini lebih mengarah kepada aktivitas motorik. Bagian otak ini bekerja secara refleks, memompa jantung, pernafasan, dan regular suhu tubuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nilna Salsabila Syarif. Materi berikutnya adalah komunikasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Everett M. Rogers dan Lawrence mendeskripsikan komunikasi dalam buku Communication Network Toward a New Paradigm Research menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain.
Sedangkan menurut Steiner Bernard, Barilson, dan Gary A. mendefinisikan komunikasi merupakan proses transmisi informasi, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada teori komunikasi. Teori komunikasi ada dua. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson. Ia berpendapat bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Yang kedua ada teori operant conditioning oleh Skinner. Teori ini mengedepankan prosedur untuk membantu dalam pemberian motivasi tingkah laku yang dapat berakibat pada terulangnya atau hilangnya tingkah laku tersebut. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu memori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia. Silakan. Selanjutnya yaitu memori. Memori adalah penggambaran pengalaman masa lalu untuk menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Biasa disebut sebagai proses untuk memperoleh dan memunculkan kembali informasi pada masa lampau. Teori memori itu dibagi menjadi dua, yaitu ada motivated forgetting, artinya seorang akan cenderung berusaha melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Memori yang lebih lama disimpan akan selalu ada karena ada pemicu yang membuat memori itu bertahan dengan lama. Yang kedua ada teori interferensi. Teori ini adalah informasi yang disimpan dalam jangka panjang akan selalu ada di dalam memori. Teori selanjutnya yaitu teori lupa. Teori lupa juga dibagi menjadi dua, yaitu ada teori atropi dan teori interferensi. Dan akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya yaitu Nila Salsabila Syarif. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada teori lupa. Teori lupa itu meliputi teori atropi dan teori interferensi. Teori atropi sendiri disebut dengan teori dissens. Menjelaskan teori dissens atau teori atropi itu menjelaskan tentang lupa yang disebabkan oleh ingatan lama yang tidak ditimbulkan kembali. Sedangkan teori interferensi menjelaskan bahwa lupa disebabkan karena memori bercampur satu sama lain. Untuk materi selanjutnya ada aplikasi teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Aprilia. Selanjutnya tentang pengaplikasian teori. Yang pertama, teori behavioristik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang teori behavioristik sendiri, di mana perilaku itu dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Contohnya seorang pelajar yang harus bisa berpikir secara objektif. Yang kedua, teori motivated forgetting, di mana seseorang akan berupaya atau berusaha untuk melupakan memori tersebut karena ia tahu memori tersebut itu adalah suatu peristiwa atau masih tidak menyenangkan. Contohnya seorang yang habis putus cinta gitu kan, dia akan berusaha untuk melupakan melupakan memori-memori yang berkaitan tentang hal tersebut. Tiga, teori operant conditioning, di mana di teori ini menjelaskan atau membahas tentang reward dan hukuman. Contohnya itu seseorang yang sudah mencapai suatu keberhasilan itu bisa mendapatkan reward ya untuk mengapresiasi atas apa yang sudah ia lakukan. Kemudian untuk orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang melanggar suatu hal itu bisa mendapatkan suatu hukuman yang sesuai. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami kali ini banyak kekurangan dalam segi materi serta penyampaian materi. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam materi dan proses penyampaian materinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.